Baik, silakan absen dulu di kolom chat. Silakan absen di kolom chat. Ya, pagi ini diawali dulu sama ya untuk memotivasi begitu. Atau ini yang saya pelajari, yang saya renungkan. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Di sini ada tertulis di situ bersyukur mempunyai tujuan. Nah, kalau tidak mempunyai tujuan pasti lebih ini ya, masih lebih butuh effort lagi karena dia kita perlu belajar untuk mencari tujuan. Nah, bersyukur mempunyai tujuan. Nah, walaupun mempunyai tujuan, jika mempunyai tujuan yang jelas, ada hal yang enak, maksudnya melegakan atau maksudnya beberapa kebingungan tuh hilang gitu ya, maksudnya nggak ada kebingungan. Kemudian ada sesuatu hal yang tidak enak, wah saya harus mencapai tujuan itu gitu ya. Nah ini pun terjadi pada diri Yesus, yaitu Yesus lahir untuk mati. Yesus itu datang dengan satu tujuan. Nah kalau ya kita refleksikan, ya coba saya renungkan, kalau seandainya nggak mempunyai tujuan, hidupnya pasti lebih nggak enak sebenarnya. Mungkin jadi kita melihat sesuatu yang panjang ya, umur kehidupan seseorang itu panjang, masih secara umum panjang. Kecuali ya karena penyakit dan sebagainya lain perkara, tapi secara umum kehidupan manusia itu panjang. Tahunan ya sampai 80 tahun gitu ya. Bahkan ada yang sampai sehat itu 100 tahun. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai tujuan, saya merenungkan mungkin pada waktu awal-awal mah senang-senang aja ya, maksud happy-happy flow, maksudnya oh iya ya, apa masih ke happy, nggak ada beban apa. Tetapi pada masanya pasti dia akan tertekan pada masanya ya. Kalau misalkan saya renungkan kalau seseorang bayi atau seseorang anak itu nggak mempunyai tanggung jawab di awal, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, happy-happy aja. Tapi pada masanya usia ke-30, usia ke-40, pasti dia akan stres banget. Kenapa? Secara umum, usia 30-40 tahun itu dia sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki keluarga, mungkin hal itu maksudnya kemungkinan ya. Nah, kalau saya bayangin, wah kalau nggak mempunyai tujuan, sekarang happy, tapi pada saat akhirnya itu terbalik gitu. Tetapi bersyukur yang punya tujuan, sekarang katakan nggak happy, tapi akhirnya happy ending. Nah, mungkin itu yang kayak, wah saya kejar hal itu. Nah, Yesus lahir untuk mati, kemudian Yesus juga mempunyai tujuan gitu ya. Yesus juga mempunyai tujuan. Mempunyai tujuan yang jelas, enak karena tujuannya udah pasti, tapi nggak enak, maksudnya wah tujuannya saya harus mati kayak gitu ya. Saya renungkan, oh Tuhan begitu luar biasanya. Nah, jadi aku percaya Allah mempunyai rancangan yang baik padaku. Nah, sebab Allah ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai aku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini tujuan Tuhan, tujuan Allah buat hidupku. Jadi, wah, aku boleh mempercayakan kehidupanku kepada Tuhan. Jadi, rancangannya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi, memberi hari depan yang penuh harapan. Itu tujuan Tuhan buat kehidupanku, begitu ya, buat kehidupan, buat setiap orang yang percaya. Biarlah ini bisa memberkati. Oke, kita langsung masuk. Ini apa yang saya renungkan. Oke ya, silakan yang mau absen silakan absen. Oke, kita melanjutkan dulu yang kemarin.
Saya aktifkan juga superatifnya. Mungkin saya akan loncat ke pertanyaan. Jadi kemarin ada yang menuliskan pertanyaan. Maaf, saya baru balas, masih baru di discuss sekarang. Tadi discuss sekarang. Oh. Oke, muncul apa sudah muncul di layar untuk yang mengenai apa note-nya yang saya pakai? Sudah muncul nggak ya? Udah, Pak. Oke, thank you. Oke. Jadi mengenai poin, jadi kita ke depan ya akan mempelajari sifat koligat, bukan sifat periodik unsur. Berarti nanti di apa yang bab 2 itu sudah bisa kita kuisnya hari Kamis depan ya. Hari Kamis, kemudian hari Jumatnya kita penilaian ulangan harian. Oke, nah saya masih bingung mengenai afinitas elektron. Nah, mengenai topik ini kita loncat ini, menjawab ini dulu. Nah, mengenai afinitas elektron, sebelumnya kita nanti akan membahas ya mengenai energi ionisasi, ionisasi. Nah, kemudian ini kita pelajari afinitas elektron. Kedua sifat ini yang ada di tabel periodik itu berlawanan, ya, dia berlawanan. Ada satu kesamaan, yaitu persamaannya mereka sama-sama gas. Mereka sama-sama gas. Gasnya itu dalam arti jadi sama-sama gas. Nah, kemudian perbedaannya yang ada di dalamnya adalah kalau ionisasi dia itu melepas elektron. Melepas elektron, kemudian di sini adalah untuk mendapat elektron. Kemudian perbedaannya lagi, kalau energi ionisasi, jadi kedua-duanya selalu berbicara mengenai energi. Ini energi, afinitas juga energi juga. Sekarang kita lihat energi yang di dalam ionisasi itu selalu dalam konteks membutuhkan. Jadi membutuhkan atau dalam konteks memerlukan, sama saja kata-katanya ya. Kemudian kalau afinitas itu ada dua, bisa saja dia melepas atau bisa saja dia membutuhkan, gitu ya. Jadi kalau ionisasi itu adalah butuh, tapi kalau afinitas elektron itu ada yang melepas, mengeluarkan, ya melepas atau mengeluarkan atau membutuhkan, gitu ya, membutuhkan atau mendapatkan, begitu ya. Jadi ada dua. Nah, kita lihat untuk ionisasi bagaimana. Kalau untuk ionisasi ini kita lihat adalah ionisasi. Oke, contoh adalah Na, dia harus wujudnya gas. Kemudian, jadi tentu satu definisi itu ada kesepakatan ya. Jadi kesepakatan dalam hal ini adalah gas. Kemudian dia menjadi Na gas, positif, kemudian ini adalah elektron. Jadi melepaskan elektron, tapi atomnya itu
berwujud gas, kemudian ionnya juga berwujud gas. Nah, kalau untuk afinitas itu contoh Cl gas, dia mendapat elektron, kemudian dia menjadi Cl minus gas. Nah, perbedaan lagi yang bisa kita lihat, kita amati adalah di dalam energi ionisasi dia menghasilkan uh, ion positif. Kalau di sini menghasilkan ion negatif, gitu ya, ion negatif. Oke, jadi ini yang berkaitan afinitas. Nah, di dalam proses afinitas, kenapa kok ada yang katakan mengeluarkan atau melepaskan, mengeluarkan sama atau menghasilkan atau mendapatkan. Nah, maksudnya begini. Oke, kalau dalam konteks yang energi ionisasi, dia itu selalu membutuhkan. Kenapa? Karena kita lihat konfigurasinya 281, dia menjadi 28. Berarti di bagian untuk yang satu di luar itu adalah apa namanya? Dilepaskan begitu ya. Dilepaskan. Saya sambil aktifkan sukreaktifnya lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat berkaitan sama apa namanya dengan afinitas elektron, ya kita lihat berdasarkan afinitas elektron. Ini dikeluarin. Jadi kalau ngeluarin itu dia yang bagian ion ini dikeluarkan, dia dilepaskan, dikeluarkan dari sistem, didepak. Nah, dia pasti membutuhkan usaha, membutuhkan energi, butuh supaya elektronnya keluar begitu ya, sehingga dia di sini kosong, lepas. Sehingga terbentuk hanya konfigurasi yang dalamnya saja. Nah, contoh sekarang kalau seandainya untuk ada atom oksigen. Jadi atom oksigen, di dalam atom oksigen itu, atom oksigen kita lihat, atom oksigen gas, dia menerima elektron, kemudian menjadi O gas tapi minus, gitu ya, O gas tapi minus. Nah sekarang kalau dia dalam kondisi O minus gas, dia menerima elektron, dia menjadi O2 min gas. Berarti ketika di sini elektronnya terima satu ya, berarti elektronnya kelebihan satu di sini, dimasukin lagi elektronnya kelebihan 2 dibandingkan protonnya, makanya 2 minus. Nah, kita lihat energinya itu disimbolkan dengan, jadi ini berkaitan sama energinya itu disimbolkan dengan delta H. Nah, apa delta H? Itu akan dibahas detail di kelas 11. Kita hanya aplikasinya saja. Delta H itu energi kalau dia, delta H itu memiliki arti kalau dia positif berarti dia membutuhkan, gitu ya. Kalau dia negatif artinya menghasilkan, ya menghasilkan energi, menghasilkan. Oke, kayaknya lebih enak mungkin diganti dengan kata menyerap, gitu ya. Ini menyerap energi sama menghasilkan energi atau melepas. Ini menyerap. Kayaknya ini better pakai melepas ya, supaya sambil ini melepas menyerap atau menerima gitu ya, melepas menyerap. Nah, kalau ini berkaitan sama yang pertama itu dia ada satu pertemuan, jadi ada collision, ada tumbukan. Nah, kalau sesuatu yang menumbuk, kalau ada tangan, sesuatu benda yang bergerak, bergabung jadi satu. Bayangkan mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu, apalagi di jalan tol, itu pasti ada panas yang ada di sekitar mobil itu, gitu ya. Kenapa? Karena sesuatu yang bergerak, kemudian tiba-tiba berhenti, ada perpindahan energi yang harus terjadi di sana. Jadi dari energi kinetik menjadi energi sesuatu. Nah,
Makanya di sini adalah kalau suatu pertemuan itu adalah maka energinya di sini negatif, maka dia melepaskan energi. Tetapi untuk yang kedua, ketika dia menerima elektron kedua masuk ke sini, nah di sini yang dinamakan kita lihat ini negatif, ini ion negatif, ini partikel negatif. Dia harus dipaksa untuk bergabung jadi satu. Nah, bergabung jadi satu. Nah, di sini kita perhatikan ini ada namanya tolak menolak. Tolak menolak. Maka dari itu delta H-nya adalah delta H yang positif. Kenapa? Karena ada tolakan, jadi untuk menggabungkan menjadi satu, dia perlu energi. Ya, menyerap energi supaya elektronnya bisa masuk menjadi satu, sehingga menjadi ion 2 minus. Seperti itu. Ada istilah sekarang. Jadi afinitas elektron 1 untuk ini. Afinitas elektron 2 untuk ini. Gitu ya. Sekarang ada afinitas elektron 1, afinitas elektron 2. Berarti prosesnya kalau 1 dia dari kondisi yang netral kemudian menjadi minus gitu ya. Kita sambil menanti yang lain ya, masih 33 orang. Nah, sekarang di sini kita lihat O minus, dia menerima elektron kedua menjadi O2 minus. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini berlaku juga untuk energi ionisasi. Kalau energi ionisasi dia dalam proses melepas. Jadi energi ionisasi. Energi ionisasi itu juga sama. Ada EI1, ada EI2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang EI1 ini contohnya adalah misal ya, Ba. Ba gas dia melepaskan menjadi Ba plus gas ditambah elektron. Kemudian kalau yang kedua ini adalah Ba plus gas melepaskan elektronnya, satu elektron, dia menjadi Ba2 plus gas. Kayak gitu. Jadi elektron pertama, elektron kedua, elektron pertama, elektron kedua. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan langsung ke Sokratif atau ke chat. Nah, sekarang kalian sekarang latihan yang mulai dari uji kepahaman uji kepahaman Anda gitu ya. Itu dari jari-jari atom. Jari-jari atom. Oke, sekarang waktunya mengerjakan. Silakan mengerjakan. Saya tinggal sebentar. Saya mau ke parkiran, nanti saya kembali ke sini. Kalian kerjakan jari-jari, nanti saya tanya satu-satu. Nanti ada sesi pertanyaan ya. Oke, silakan. Silakan mengerjakan dulu. Oke, ini ada pertanyaan yang baru. Nanti kita bahas. Kerjain latihan dulu ya. Saya mau tinggal ke bawah dulu.
Yeah, I'm back. Pak, Ya, kalau hari Jumat minggu depan teh emang sekolah? Jumat minggu depan ya. Heeh. Hmm, dia teh hari apa ya? Berarti tanggal 18 ya. Oh, ada acara sekolah kayaknya ya. Iya. Ada acara expo, nggak salah ya? Iya. Iya, iya, enggak sekolah. Jadi PH-nya nggak jadi. Iya, berarti PH-nya ke tanggal 24 ya. Oke. Ke tanggal 24, thank you. Oke. Coba minta bantuan KM untuk mengecek siapa yang belum join ya. Oke, gini. Untuk penamaan di ini, untuk yang berikutnya, jadi apa? Saya usul nomor absennya di depan aja. Nomor absennya. Jadi misalkan ya, misalkan Emily. Jadi seragam aja nulisnya 10G garis miring eh, spasi habis itu Emily T kayak gitu ya. Nah, jadi untuk minggu depan tolong ganti 10G 0901. Jadi nanti di depannya itu lebih lebih teratur. Oke. Uh, Sekarang saya minta coba saya nanya ke Caroline Devina. Nah, itu ada uji pemahaman diri di halaman 111. Di situ berdasarkan gambar 3.6, tentukan jari-jari atom dari unsur-unsur golongan 1A. Gambar 3.6, 1A. Oke, Caroline Devina, Caroline tolong nyalain videonya sama mic-nya. Nah, Halaman berdasarkan berapa, Pak? halaman 109. Jadi di situ tentukan jari-jari unsur golongan 1A. Kira-kira aja ya nilainya ya. Dari atom hidrogen dulu berapa? Jadi ngelihat gambar 3.6, kira-kira Eh, hidrogen itu berapa jari-jarinya? 1,6. 1,6. Oke, 1,6 atau 1,7 itu untuk Li. Eh, Untuk Li 3. Jadi 1, anggap aja 1,7 ya. Armstrong. Nah, kalau hidrogennya berapa hidrogennya? Atom hidrogen berarti yang pertama. oh, yang awal Yes, karena nomor atom hidrogen 1. 0,5. Oke, 0,5, misalkan 55 gitu ya, karena di atas sedikit. Kemudian berikutnya, setelah Na itu adalah Na. Jari-jarinya berapa, Caroline?
nomor atom 11. Eh, 1,8. Oke, boleh. 1,8 berarti 1,8 ya. 1,8. Ya, oke. Nah, di sini thank you Caroline. Nah, ini udah tentukan, ini hanya perkiraan ya dari gambar 3.6. Nah, ditanyakan berikutnya Alvin, bagaimanakah kecenderungan jari-jari atom unsur golongan 1A tersebut? Ke depan kalau ada apa, kalau misalnya ditanya langsung ya, otomatis nyalakan Ya, Pak. video sama mic-nya. Oke. Kira-kira Alvin, bagaimana kecenderungan jari-jari atom yang ada pada golongan 1A ini? Videonya dinyalakan. Makin jari-jari atomnya makin ke bawah makin besar gitu, Pak. Iya, oke. Jadi makin membesar ya? Ya. Makin membesar. Videonya bisa dinyalakin, Alvin. Oh, oke, Pak. Jadi kita membiasakan kalau ya, kalau sekarang udah lengkap. Oke, thank you Timothy. Nah, makin membesar. Oke, saya menanyakan ke Alvin, kenapa ya? Kok kira-kira alasannya apa? Kenapa dia makin membesar? Kira-kira. Nggak tahu, Pak. Ya, oke. Kalau kita lihat ke bawah, itu nomor kulitnya ini cuma satu kulit. Kalau ini 2 kulit, kalau ini 3 kulit. Ya, 3 kulit apa, Pak? 281. Ini mah 28. Ini mah 21. Kalau hidrogen itu satu doang. Jadi alasan kenapa dia makin membesar adalah, menurut Alvin gimana dari informasi yang baru disampaikan? Jadi jumlah kulitnya makin banyak. Iya, jumlah kulitnya makin banyak ya. Oke, thank you Alvin. Jadi dengan kulit yang makin banyak, berarti jari-jari membesar ya. Oke, yang ke berikutnya. Thank you Alvin. Kemudian ke Hagai. Hagai nomor 14 sekarang di halaman 111. Halaman 111. Di halaman 111, urutkan unsur-unsur berikut menurut kenaikan jari-jari atom dari yang mulai dari terkecil. Li, Na, K, Be sama B. Halo Hagai. Iya, Pak. Iya. Langsung nyalakan audio sama videonya. Di sini LINAKBEB kita mau lihat berkaitan dengan jari-jarinya. Minta urutan dari yang kecil sampai yang besar. Gitu ya. Karena kita udah tahu pola nih, periode kalau dari kiri ke kanan itu mengecil, kalau dari kalau misalnya sama-sama mengecil dari bawah ke atas itu mengecil. Sekarang kita perlu nih, clue-nya adalah, clue-nya adalah videonya bisa dinyalakan, Hagai. Nah, kita bisa lihat susunan di dalam tabel periodiknya, clue-nya itu. Nah, kita lihat kalau Na ada di atas, kemudian Li, kemudian ini K, Li, Na sama K. Kemudian kalau Be itu di sini, kemudian B itu di sini. Oke. Kalau melihat konfigurasi, bukan. Kalau melihat letak dari atau unsur-unsurnya di tabel periodik ini adalah seperti ini.
Sekarang urutkan, coba Hagai. Videonya dinyalakan. Li dulu. Li dulu, ya setuju, good job. Li, setelah itu BE. BE, oke, terus Terus B. B, oke. Ada ralat? Enggak. Ralat, oke, lanjut. Na. Na, Terus K. K, oke. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira kenapa urutan BE sama B ini terbalik? Kalau ini kan BE, kemudian ke NA ya. Kan sebenarnya ada keteraturannya. Kalau yang makin kecil itu ke atas makin kecil, kemudian ke kanan makin kecil. Makin kecil. Ada ralat nggak dari Hagai? Atau enggak? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Hagai. Kemudian saya masuk ke coba saya mau nanya ke siapa ya? Oke, ke Natasha. Natasha, apakah Natasha udah setuju berkaitan dengan urutan ini? Natasha udah setuju dengan urutan ini? Halo Natasha. Halo Natasha. Halo Natasha. Halo. Ada kendala teknis enggak, Natasha? Ini wifi-nya mati, Pak. Oh, wifi-nya mati. Oke. Jadi sekarang pakai data ini. Iya. Ya, oke. Nah, bisa dinyalakan videonya sebentar sambil menganalisa LI, BE, BNAK ini sudah sesuai nggak urutannya dari kecil ke besar? Apakah sudah sesuai? Mungkin kendala ini ya, internet. Nut. Oke, nanti saya mau lihat apa videonya dinyalain ya, tapi nanti kasih tahu kalau udah bisa nyambung. Mungkin lemot bisa jadi ya. Oke, saya lanjut nanti ke Natasha lagi ya. Kita skip. Saya mau nanya Rafael. Nah, menurut Rafael ini sudah benar urutannya atau maksudnya setuju atau tidak atau mau dilakukan ralat? Itu B sama B-nya kata Bapak terbalik kan? Yang ke kanan makin kecil. Yang ke kanan makin kecil. Berarti B sama B balik. Oke, B sama BE kebalik. Nah, Rafael nyalain videonya? Sabar, Pak. Iya. Jadi ini berkaitan sambil proses nyalain videonya. Oke, tadi kebalik. Kira-kira alasan kenapa si ininya kalau satu periode ini dia ke kanan kok makin kecil? Kira-kira dari Rafael memberikan penjelasan. Silakan ngasih penjelasan. Kenapa makin kecil? Nggak tahu. Mungkin Oke. Saya memberi clue. Di Na itu punya 11 proton, kemudian ada satu elektron terluarnya. Kalau yang Be itu 12,
Kemudian elektron keluarnya adalah 2 elektron. Kalau yang Be itu 13 proton. Kemudian ini 3 elektron. Kira-kira kalau dari informasi yang barusan Rafael dapat ini, kira-kira apa yang menyebabkan bahwa makin kecil jari-jarinya? Gimana? Ada tanggapan? Atomnya makin banyak. Apanya makin banyak? Itu proton sama elektronnya. Oke, proton dan elektronnya banyak. Kalau proton dan elektronnya makin banyak, maka ada akibatnya apa? Sih, jadi makin kenceng nariknya. Oke, makin kencang nariknya. Kalau kencang nariknya berarti tarikannya makin kuat, ya. Jadi makin jari-jarinya makin kecil. Oke, thank you, Rafael. Nah, di sini jadi yang perlu diralat adalah berkaitan sama Be sama B ya. Oke, ini diralat. Jadi urutannya adalah ini nomor 1 paling kecil, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke. Kemudian saya lanjut ke Steven. Kemudian kita nomor 15. Jari-jari ya, jari-jari nomor 15 ini jari-jarinya adalah jari-jari neon, itu nomor atom 10, panjangnya 0,51 Armstrong, gitu ya. Natrium itu 11, nomor atom 11, 1,9 Armstrong. Ditanyakan, mengapa natrium mempunyai jari-jari atom yang lebih besar daripada neon, sedangkan muatan intinya lebih besar. Jadi kalau neon, ininya 10 proton, kalau natrium ini adalah 11 proton. Kira-kira kenapa, Steven? Karena kulitnya bertambah 1. Iya, oke. Videonya dinyalakan, Steven? Iya, oke. Jadi memang setuju, ini adalah 28. Kalau pakai kulit bor, ini adalah 281. Ini karena kulitnya 3. Jadi kulit itu lebih dominan dibandingkan protonnya ya. Oke. Pak mau Ya. nanya Pak, kalau Boleh, ini silakan. pakai bilangan kuantum bisa nggak Pak? Pakai bilangan kuantum bisa. Ini adalah 1s2, 2s2, 2p6. Ini adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini masih lebih jauh. Ya. Jadi ada kulit ketiga. Hanya kalau misalkan golongan A, mengapa saya pakai yang bor? Karena lebih menyederhanakan, ya. Kalau pakai kuantum itu lebih detail. Jadi urusan berkaitan nanti kalau kita membahas unsur transisi pakai D. Karena kalau pakai bor, bornya nggak mampu untuk menjelaskan logam-logam di transisi. Alasannya itu. Thank you pertanyaan Stephen. Ada lagi pertanyaan Stephen? Sejauh ini belum ada lagi Pak. Iya, oke. Sip, thank you Stephen. Jadi kita lanjut lagi ke Tosi. Nomor berikutnya, nomor 16. Nomor 16. Jadi berkaitan sama nomor 16 ini, mana yang lebih besar? Atom Na atau atom Mg? Sekarang halaman 112. Harusnya atom Na, Pak. Harusnya atom Na. Oke. Betul. Ya. Betul. Coba Tosi belum nyalain lagi mic sama audionya, sama videonya minta diarahkan full face. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, kira-kira memang Na lebih besar ya? Ya. Kenapa Na-nya lebih besar? Alasannya apa? Alasannya kalau yang Na kan sama Mg kan kulitnya kan sama. Betul? Nah, cuman yang Mg itu kan si elektronnya lebih banyak, jadi tarikannya lebih kuat. Oke, good. Jadi kalau tarikannya lebih kuat, berarti jari-jarinya makin Kecil. oke.
Thank you, Tosi. Nah, sekarang minta ke Florence. Florence sekarang yang B. Mana yang lebih besar antara ion Na+ dan Mg12? Kalau ini mah kulit sama, ini 2 elektron terluar, ini 1 elektron. Ini 11 proton, ini 12 proton. Berarti tarik-tarikannya lebih kuat yang Mg, gitu ya. Oke, sekarang Florence yang B. Ya Pak, Iya. yang MG bukan? Yang Mg lebih besar. Kalau salah enggak apa-apa ya, nanti aja. Nggak tahu Nggak. Pak. Iya nggak apa-apa, maksudnya kamu kita belajar menganalisanya yang menjadi poin saya. Ini lebih besar. Mg-nya lebih besar. Kira-kira alasannya apa? Nah, itu yang kita analisa, Florence. Videonya dinyalain, Florence. Oh iya. Kira-kira apa ya menyebabkan ion Mg-nya kok lebih besar? Dirunut dari cara kita berpikir, karena memang itu yang kita pelajari. Kalau dilihat, ini tetap 11 proton, ini 12 proton. Kalau apa Pak, nomor atomnya itu ngaruh nggak? Nomor atomnya pengaruh. Ini 11, ini 12. Jadi menunjukkan Mg itu punya 12 proton. Kalau elektronnya berapa, Florence, untuk Na+? Di sini diketahui 11 proton nih, Na-nya. 11. Oke, kalau 11, nanti 11 proton sama 11 elektron, ini kan nggak ada selisih, selisihnya 0. Nah, ini muatannya netral. Oh, berarti 10. elektronnya berapa? Betul, 10. Nah, sekarang saya tanya, elektron di magnesium berapa? 10. 10, betul. Nah, sekarang kita gambarkan. Jadi berkaitan sama ion Mg, artinya 11 proton, dengan konfigurasi 10 elektron ya, 28. Kemudian kalau Mg, 12 proton, ini 28. Nah, kira-kira tarikan mana yang lebih besar? Mg atau Na yang lebih besar tarikannya? Yang Mg. Oke, kalau tarikannya lebih besar, tarikannya besar, berarti jari-jarinya bagaimana? Kalau tarikannya besar, berarti jaraknya bagaimana? Makin besar. Kalau tarikannya antara positif sama elektron ditarik. Makin kecil. Nah, oke, makin kecil. Sekarang saya bertanya, Florence mau meralat jawaban yang tadi atau tidak? Pertanyaannya di situ adalah jari-jari atom lebih besar, jari-jari yang lebih besar yang ditanya. Berarti yang Kalau misalnya jari-jarinya kecil gitu sama jarak berhubungan? Berhubungan. Karena kalau jarak antara inti dan elektron itu kita namakan jari-jari. Ya, jarak inti sama elektron kita sebut jari-jari. Kalau jarak intinya kecil, jari-jarinya kecil karena mereka satu definisi. Begitu ya. Ada ralat atau tidak? Enggak, Pak, kayaknya. Oke. Nah, thank you, Florence. Nah, di sini perlu hati-hati, kan jaraknya kecil. Jaraknya kecil. Berarti jari-jarinya juga kecil. Berarti simbolnya ini terbalik ya. Yang lebih besar adalah ion Na plusnya. Gitu ya. Nah, paling tinggal lebih dalam lagi. Nah, sekarang kurang lebih menganalisa begitu. Nah, sekarang untuk ion yang D ya. Satu lagi. Ya udah kita tuntaskan ya. Tuntaskan semua latihannya yang jari-jari. Jari-jari. Nah, nomor 16. 16D.
di 16C ya, 16C. Oke, saya nanya ke Abil. Nah, Abil sekarang yang C mana yang lebih besar ya? Jari-jari Na atau jari-jari Cl? Atom Na atau atom Cl? Halo Abil. Ya, ya Pak. Iya, bisa. Ini videonya dinyalakan. Mana jari-jari yang lebih besar antara atom Na dan atom Cl? NA Pak. Oke, NA besar. Na lebih besar. Alasannya apa kira-kira? Karena jari-jari atom dari arah kiri ke kanan tabel periodik semakin kecil, unsur Na berada di golongan 1A yang berarti ada di kiri, dan unsur Cl berada pada golongan 7A yang berarti di kanan. Sehingga jari-jari atom Na lebih besar daripada atom Cl. Oke, itu mungkin hanya semacam bentuk hafalan, tapi reasonnya apa? Reasonnya kira-kira untuk Na jadi dari Cl-nya itu nomor atomnya 17, ini nomor atomnya 11. Ada kepikir lagi nggak? Enggak Pak. Enggak ya, oke. Thank you Abil. Nah, saya mau nanya untuk berkaitan dengan, Vanessa. Kira-kira alasannya apa ini, Vanessa? Iya, Pak. Iya, alasan kenapa jari-jari itu, kalau pernyataan Abil tadi benar, bahwa Cl itu ada di sisi kanan, karena trennya itu ke kanan makin kecil. Alasannya apa ya? Videonya dinyalakan, Vanessa. Oh iya. Masih bingung, Pak. Iya, oke. Kita lihat ya. Sekarang konfigurasi Na. Oke, silakan Renal. Kalau Na konfigurasi bornya gimana? Kalau Na, Iya, dengan nomor atom 11. bornya Yes. 1. Iya. Kalau Cl? Cl nomor 17, 287. Nah, sekarang kira-kira di sini 11 proton, di sini ada 17 proton untuk intinya. Iya. Apakah Vanessa bisa ngasih kesimpulan kira-kira alasannya kenapa ya dengan melihat informasi yang sudah tergambar di sini? Intinya 11 proton, ini intinya 17 proton, kemudian ini 1 elektron, dan ini 7 elektron di kulit terluar. Kira-kira apa? Kulit terluar yang Cl lebih besar daripada Na. Oke, lebih besar dari Na. Kemudian perbedaannya apa lagi antara Na sama Cl? Selain elektron di kulit terluar. Perbedaannya? Apa ya? Di videonya, maksudnya di screen-nya ada di situ. Perbedaannya apa? Ini beda, kalau ini kan sama, ini sama. Terus beda lagi apa lagi? Yang beda lagi? Nomor masanya. Oke, nomor atomnya. Nomor atomnya 11, nomor atomnya 17. Nah, sekarang dengan apa arti 11 proton? Arti dari 11 proton itu 11 plus. Kalau negatifnya ini cuma 1, nah ini negatifnya 7. Kira-kira mana yang lebih besar tarikannya? Yang 7.
Betul. Kalau tarikannya makin besar, berarti jaraknya makin Kecil. ya, makin kecil berarti jari-jarinya kecil. Nah, itu alasannya. Oke, thank you Vanessa. Jadi di sini begitu ya alasannya. Oke, kemudian sekarang kita nomor yang D. Yang D. Yang D ini adalah ion F- dan ion Cl-. Coba Toru, gimana Toru? Mana yang lebih besar? Ya Pak. Ya. Harusnya Iya. yang ion F. Ion bukan, F. yang Cl. Cl. Oke. Setuju dengan jawaban Toru. Mungkin kita kasih alasannya apa kira-kira Toru? Karena ion F berarti elektronnya lebih satu kan ya Pak? Lebih satu. Oke, elektronnya lebih satu, betul. Berarti konfigurasinya bagaimana Toru? Berarti 2, 8. Ya, very good. Kalau ion 7, kalau Cl? Untuk Cl- berarti 2, 8, 8. Oke, very good. 288. Jadi sekarang tampak bedanya ya. Jadi bisa Toru simpulkan alasannya apa? Karena Kenapa? yang ion Cl kulitnya ada 3. Oke, good. Very good. Thank you, Toru. Good job. Jadi ini kulit ketiga, kalau F- adalah kulitnya 2, gitu ya. Maka ion Cl lebih besar. Thank you, Toru. Nah, kemudian yang E. Yang E saya coba Samuel. Samuel. Mana sekarang yang lebih besar antara ion F- dan ion O2-? Jarinya kan Pak? Jari-jarinya, betul. Bisa, ini sekarang videonya dinyalakan. Full face, biar kelihatan mukanya. Iya. Ke bawah lagi. Ya, oke. Sekarang lihat ion F-nya sama ion O2-, mana yang lebih besar menurut Samuel? Jaringannya kan? Jari-jarinya. Sorry, jaringan. Jarinya yang lebih besar yang nomor atomnya berapa ya? Oke, nomor atomnya ini 9. Good. Kamu perlu informasi memang 9, ini 8. Karena perlu bantuan informasi 9 dan 8 ini untuk menganalisa. Berarti yang lebih gede yang F- dong? Lebih gede F-, lebih gede F-. Oke. Coba alasannya. Kamu menganalisanya bagaimana? Kan kalau yang tadi yang atas kan yang Abil jawab kan yang kalau nomor atomnya lebih besar jaringannya lebih besar ya. Kalau lebih besar. Oke, lebih besar. Oke, jangan pakai alasan itu. Itu memang semacam kayak trennya, tapi reasonnya berkaitan sama kulitnya bagaimana, kemudian ion elektronnya gimana, tarikannya gimana, itu yang lebih pondasi, lebih memang itu memang akarnya, akar permasalahannya selalu di sana. Full face Samuel, ke bawain, diturunin aja di. Kira-kira Pak. Oke, coba. Jadi yang ini kalau konfigurasi yang F-, kira-kira konfigurasi elektronnya berapa? Konfigurasi yang F-. 27. Oke, 27, tapi ingat di sini minus 1 berarti ketambahan 1. Iya. Berarti 27. 28. Dia minus itu ketambahan karena elektronnya lebih banyak 1. Kalau yang ini, kalau yang O2- bagaimana? 26. Konfigurasi. 26 jadinya 28. Very good, 28. Nah, kemudian informasi bahwa ini adalah 9 proton, sedangkan ini adalah 10 proton. Kira-kira tarikannya mana yang lebih besar?
Tarikannya mana yang lebih besar? Persamaannya, ininya 8 elektron, ini 8 elektron. Perbedaannya apa? Perbedaannya di minus ya. Perbedaan minus, oke. Selain minusnya, Nomor dari atomnya. betul, nomor atomnya ini 9 proton, dan ini 10 proton. Sekarang pertanyaannya kembali, tarikannya mana yang lebih besar? Punyanya F- atau O2-? Kalau 10 proton berarti 10 plus, menarik 8 elektron. Kalau ini 9 plus, menarik 8 minus. Yang lebih besar mana? Yang lebih besar adalah Yang 10. iya, Yang betul. Betul, ya. Jadinya ini jawaban sudah benar, ya, karena di sini tarikannya lebih kuat. Oke, thank you Samuel. Kalau ada pertanyaan langsung ke Sokratif lagi ya. Nah, mungkin kita bahas di Kamis depan, ya. Oke, silakan absen di kolom chat. Di kolom chat. Kemudian bisa live. Sampai ketemu Kamis depan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.